Selamat hari Minggu seluruh jemaat di rumah masing-masing dan dimanapun berada melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu Advent kedua. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Hari ini Minggu 6 Desember adalah Minggu Advent kedua. Advent berasal dari kata Adventus yang artinya penantian. Bersama umat Kristen di seluruh muka bumi, marilah rayakan penantian kedatangannya melalui ibadah ini. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari Ibu Bapak dan Saudara, kita masuk pada khotbah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
membimbing. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya pasal 30 ayat 18. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Kita menyanyi Kidung Kesan nomor 159 bait yang ketiga, Ya Yesus Dikau kurindukan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, bangkitkanlah kekuatan-Mu dan datanglah di antara kami, dan dengan kekuatan besar menolong kami. Bahwa meskipun karena dosa dan kejahatan kami menghalangi jalan kehidupan ini, tapi kasih karunia dan belas kasihan-Mu yang melimpah telah membantu dan membebaskan kami melalui Yesus Kristus, Anak-Mu Tuhan kami, dan Roh Kudus, menjadikan kekuatan dan kemuliaan sekarang dan untuk selama-lamanya. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersabdalah ya Bapa, dengan pimpinan Roh Kudus yang mengurapi kami masing-masing, seluruh warga jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, maupun kami yang berada di tempat ini, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang akan dibacakan dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Bagi yang membaca maupun yang mendengar, kami bersama-sama dapat mengerti kebenaran firman Tuhan.
Bersabdalah ya Bapa, kami mendengar. Amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai 26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani kau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun mengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditapi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Berbahagialah yang menanti-nantikan Tuhan. Di minggu-minggu Advent ini kita menanti-nantikan Tuhan yang akan datang. Baik kedatangan yang pertama telah digenapi pada hari Natal pertama, Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini. Juga di dalam hati setiap orang yang
yang dilayakkan oleh Tuhan, yang rendah hati, yang menanti-nantikan Tuhan. Dan ketika kita menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan, kita merasa tidak berdaya. Dan Tuhan sudah datang berkenan memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita dan memenuhi dengan damai sejahtera dari surga. Demikian juga penanti-nantian tentang kedatangan kembali. Kita merayakan Natal Kristus dengan bersyukur, penuh sukacita, dan menyongsong tahun baru karunia Tuhan. Ada begitu banyak rencana kegiatan. Kita mendasarkan seluruh pengharapan beriman tanpa khawatir dan ragu, karena percaya Tuhan pasti datang kembali. Tuhan berpesan untuk senantiasa menyertai setiap orang percaya dengan kuasa Roh Kudus yang meneguhkan janji-janji Tuhan yang termeterai dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya menubuatkan tentang hukuman Tuhan bagi mereka yang mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Itu berarti mereka disebut sebagai pemberontak yang menolak pengajaran firman dan akan dihancurkan seperti tempayan yang berkeping-keping. Nasihat untuk bertobat dan percaya pada kuasa Tuhan tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Harapan mereka hanya tertuju pada kehebatan bangsa Mesir. Ibu, bapak, dan saudara, padahal bangsa Asyur jauh lebih unggul dan tidak tertandingi. Kekalahan tinggal tunggu waktu. Tetapi Yehuda akan mengalami kehancuran pada waktunya dan tidak ada yang dapat membantunya lagi. Kita perhatikan bagaimana karakter Tuhan yang hendak menunjukkan kasih-Nya dan menyayangi umat-Nya. Manusia harus percaya pada karakter Allah. Tuhan ingin memberkati semua orang yang menantikan pertolongan-Nya. Tuhan menunggu sampai umat-Nya kembali kepadanya dan mencari wajah-Nya. Dan saat itulah mereka akan mengalami belas kasih Tuhan. Tuhan akan terus-menerus mencurahkan segala kebaikan-Nya dan tidak membuang kesempatan apapun untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya yang berseru dan berharap. Mereka yang percaya pada kebaikan Tuhan akan menikmati kebahagiaan dalam hidup. Sebab hidup mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Berbahagia sebab mereka hidup dalam percaya kepada kuasa dan janji Tuhan yang mengasihi mereka. Kepastian janji Allah bagi mereka yang datang dalam kesesakan dan berdoa dengan kesusahan yang paling dalam. Tuhan mendengar
doa-doa umat yang dalam penderitaan hebat dan menjanjikan bahwa tangisan mereka akan berhenti. Tidak ada doa yang luput dari perhatian dan pendengaran Tuhan. Duka cita mereka pada akhirnya akan diganti dengan sukacita. Sebab tiba saatnya Tuhan bertindak, menyatakan kuasa dan berkat-Nya kepada mereka yang tinggal di Yerusalem. Harapan mereka tidak pupus. Kasih Tuhan yang menjamin masa depan mereka sesuai rancangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung meski tidak seperti yang diharapkan. Keterbatasan air dan roti bukan jadi alasan bahwa hidup mereka ditelantarkan. Walau roti dan air serba sedikit, jatah orang tahanan dalam 1 Raja 22 ayat 27. Makanan murahan dan sangat menyedihkan seperti yang dimakan orang miskin. Sesungguhnya mereka masih dapat melanjutkan hidup dan tidak binasa sama sekali. Jadi yang utama, bahwa Tuhan akan memberikan pengajar yang memandu hidup mereka pada kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengajar firman Tuhan jelas adalah keuntungan bagi hidup umat yang sering salah melangkah dan jatuh dalam dosa. Dengan disampaikan kuasa firman Tuhan oleh hamba-hambanya dan dengan pertolongan Roh Kudus, menjadikan umat dibimbing dalam menjalani hidup tidak lagi berdasarkan keinginan daging, tetapi berdasarkan suara Tuhan yang berbicara dalam batin mereka. Bimbingan rohani benar-benar mengontrol kehidupan umat, sehingga tidak lagi hidup dalam penyembahan berhala. Mereka dapat berkata dengan kuasa Tuhan untuk meninggalkan kuasa kegelapan dan menyingkirkan segala berhala dari hidup mereka. Kemenangan orang benar diperlihatkan sebab hidup yang sudah diubah dan dipimpin oleh firman Tuhan. Berhala-berhala fana yang berbalutkan emas dan perak sama sekali tidak berharga dan tidak berguna. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang baru bersama Tuhan mendatangkan banyak berkat bagi mereka. Hasil pertanian sangat menggembirakan sebab Tuhan memberkati dengan air hujan bagi setiap benih yang ditaburkan. Panen melimpah diperlihatkan kepada umat. Begitu juga dalam hal peternakan. Semua hewan turut mendapat bagian secara berlimpah. Karya Tuhan juga berlaku bagi puncak-puncak gunung yang biasanya gundul, akan disirami dengan hujan dari langit, sehingga memancarkan sungai-sungai di sana, mengalir turun ke lembah-lembah
Dan ini terjadi pada hari penghukuman bagi bangsa Asyur, apabila menara-menara dan peralatan perang yang mereka dirikan untuk melancarkan pengepungan terhadap Yerusalem runtuh bersamaan dengan terbunuhnya pasukan. Pada akhirnya semua hal tersebut mendatangkan penghiburan dan sukacita tak terperikan bagi umat Allah. Ada beberapa hal untuk kita renungkan. Kita diingatkan bahwa Allah mengasihi kita dan bersedia menunggu pertobatan dan doa-doa kita yang berseru dalam kesesakan dari hati yang paling dalam. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat membuktikan kasih Allah bagi manusia dan segala makhluk yang tak terbatas. Kasih Tuhan tersedia bagi siapa saja yang dengan kesediaan penuh mencari wajah Tuhan dan pengajarannya untuk berbalik dari jalan yang sesat. Kedatangan Tuhan Yesus menjamin kepastian hidup yang dipenuhi kebahagiaan seperti yang diajarkannya. Bandingkan khotbah di bukit Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kata-kata berbahagialah di situ menjadi penekanan. Yang kedua, kepercayaan kepada Tuhan Yesus hendaknya menjadi kepercayaan sekali untuk selamanya, sebab besar upah yang disediakan bagi kita. Ibrani 10 ayat 35. Kita tidak sedang bermain-main dengan tawaran keselamatan Allah. Kita juga tidak bisa mengadakan kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan dan mencampur adukan kepercayaan kepada Tuhan Yesus dengan yang lain. Kita tidak bisa menyembah lebih dari satu Tuhan dalam hidup kita dan berharap cara hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan seperti dicatat dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13. Pengakuan dosa dan pertobatan bukan hal yang memalukan ketimbang kita hidup dalam kehancuran untuk selama-lamanya. Jangan katakan bahwa hidup saya aman, hidup saya baik-baik saja, sebab pada akhirnya penghukuman Tuhan pasti terjadi seperti pengalaman bangsa Israel. Kita pasti bersyukur untuk kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Kita mengimani kelahiran dan sampai pada kematiannya di kayu salib sebagai anugerah Allah yang sempurna agar kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan tidak sekali-sekali menyangkal Tuhan Yesus di hadapan manusia agar kita tidak mengalami penolakan di hadapan Bapa Surgawi kelak. Matius 10 ayat 33. Kita bersyukur
atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi global yang sementara kita hadapi. Kita percaya kasih Tuhan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang turut membantu imunitas dalam tubuh kita. Kita percaya wabah penyakit ini tidak mendatangkan kecemasan dan ketakutan berlebih, sebab dengan disiplin memberlakukan protokol kesehatan dan berdoa dalam penyerahan kepada Tuhan Yesus, tabib segala tabib, maka perlindungan dan kebahagiaan hidup menjadi bagian kita untuk selamanya. Ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan, kasih Tuhan menyebabkan hidup kita menjadi berharga di hadapan Allah, sehingga kita menikmati kebahagiaan hidup sampai datang hari kematian. Tuhan menantikan orang berdosa untuk segera berbalik kepadanya dan menikmati segala kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Kita tidak boleh berlambat-lambat dan menyalahgunakan kebaikan dan kesabaran Tuhan. Mari dengan penuh kegembiraan kita membawa hidup kita dan siapapun untuk datang kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam janji-janji-Nya yang mencukupkan segala keperluan kita dan menjamin masa depan kita dalam kemuliaan-Nya yang gilang gemilang. Tuhan memberkati seluruh kehidupan warga gereja Jemaat Cawang Baru dengan sukacita yang sejati dalam menyongsong dan merayakan Natal Kristus di tahun 2020 ini. Tuhan campur tangan dalam segala hal sehingga ada kekuatan penuh semangat sukacita memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat mari berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersama Gereja Yesus Kristus di seluruh muka bumi, dalam persekutuan doa-doa kami umat-Mu, biarlah Injil Yesus Kristus, yaitu kabar keselamatan, kabar gembira, disambut dengan rendah hati bagi semua orang yang menanti-nantikan kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang fana, yang sementara, yang penuh dengan lika-liku kehidupan dan tantangan duniawi. Tuhan, Engkau berkenan dan melayakkan seluruh warga gereja-Mu, setiap umat-Mu dengan kerendahan hati, menyambut dengan syukur dan penuh sukacita, mengingat rayakan kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kami. Tuhan mengangkat segala beban, dosa dan derita, bahkan hukuman. Tuhan menggantikan dengan kepastian tentang keselamatan dan kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kerajaan surga-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah kebahagiaan iman umat-Mu terungkap dengan penuh rasa syukur dalam merayakan Natal Kristus dengan ceria, dengan penuh sukacita. Tidak lupa bersyukur dan terus bersyukur di tengah-tengah keluarga, bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, atas perbuatan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau menjadi pedoman dalam hidup kami. Segala firman dan karya kasih-Mu kepadamu, umat-Mu, boleh tekun berharap memasuki tahun baru karunia Tuhan 2021. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk panggilan persekutuan pelayanan dan kesaksian Gereja Yesus Kristus untuk meneruskan panggilan dan pengutusan Tuhan. Tuhan, urapilah semua, baik presbiter, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, Bakat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan semua warga jemaat di sektor 1, 2, dan 3. Kami bersama-sama mengemban misi Kristus dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan akan memperlengkapi seluruh warga jemaat Tuhan, sehingga dimampukan melayani Tuhan dengan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memenuhi hati jemaat Tuhan yang senantiasa bersyukur atas pertambahan usia kehidupan. Tuhan
menerima dan mengkuduskan persembahan syukur hati jemaat Tuhan yang penuh sukacita mensyukuri pertambahan usia seraya mendengar suara panggilan dan pengutusan Tuhan yang senantiasa menyertai umat-Mu yang percaya. Bahkan dalam segala upaya senantiasa memohon campur tangan Tuhan yang memberkati sehingga merasakan kekuatan dan kemampuan dan mampu menyaksikan bagaimana Tuhan senantiasa campur tangan dan memberikan pertolongan-pertolongan. Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga khususnya ya Tuhan di sepanjang rencana kegiatan di bulan Desember ini. Ada banyak hal yang kami percayakan kepada campur tangan Tuhan, baik untuk rencana baptisan kudus maupun perjamuan kudus, bahkan peneguhan sidi gereja Tuhan, dan menyongsong masa raya Natal, malam Natal, hari Natal, dan sampai akhir tahun dan tahun baru karunia Tuhan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ya Tuhan, kami hanya ingin mendengar suara Tuhan menyapa. Mampukan kami mendengar suara Tuhan yang lemah lembut, yang penuh kepastian, sehingga kami kuat di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan yang mengarahkan langkah perjalanan hidup kami seturut rencana Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua karya kasih Allah yang menyertai kami. Kami ada sebagaimana adanya kami saat ini dalam rencana Tuhan yang indah, serta karya kasih Allah yang tetap bahwa Tuhan senantiasa melakukan yang terbaik. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berikut kesaksian pujian oleh anak-anak Persekutuan Taruna. Silakan. Juga di setiap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh majelis sektor masing-masing, dan juga dapat ditransfer melalui rekening bank mandiri atas nama GPIB Jemaat Cawang Baru, nomor rekening 006-149-532. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri, kita doa syukur dan menyerahkan persembahan ini dan doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak dibanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Nya. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat GPIB Jemaat Cawang Baru di DKI Jakarta, Minggu 6 Desember 2020. 1. Ibadah keluarga Rabu 9 Desember 2020 pukul 19 WIB melalui WA Grup Cawang Baru. Kedua, ibadah hari Minggu, Minggu 13 Desember 2020 pukul 15 WIB di GPIB Jemaat Horeb melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan CD jemaat. Ketiga, ibadah hari Minggu Persekutuan Anak, Minggu 13 Desember 2020 pukul 8 WIB melalui channel YouTube Pelayanan Anak
Cawang Baru. Keempat, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 13 Desember 2020 pukul 9 WIB melalui WAG PT Cawang Baru. Kelima, ibadah hari Minggu Minggu 20 Desember 2020 pukul 15 WIB di GPIB Jemaat Horeb melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan perjamuan kudus. Keenam, ucapan terima kasih kepada 1. Pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. 2. Majelis bertugas hari ini. 3. Pemandu lagu Ibu Dona Latu Heru. Keempat, organis Nona Thea Latu Heru. Kesaksian pujian Perkat PT. Keenam, Jemaat GPIB Cawang Baru dan simpatisan yang telah memberikan kolekte ibadah hari Minggu, persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, sumbangan P2GP, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. Ketujuh, tanggal 26 Desember 2020, hari Natal kedua, akan dilaksanakan baptisan kudus. Bagi keluarga jemaat yang akan membaptiskan anaknya, dapat menghubungi Polsek untuk mengisi formulir pendaftaran atau kepada majelis jemaat terdekat. 8. Informasi keuangan dapat dilihat pada WA Grup GPIB Cawang Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Marilah memuji Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.